Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alima wa ta'liman naf'a wa intifa'an dzakiratu wa tadhkirul ifadatu wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qurbi asabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Abdullah Ibnul Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim ba'ala biramallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulima li sayyiri salihin fi darna amin fi kitabi matni sulamit taufiq ila mahabbati layar tahqiq ila anqal faslun wa min ma'asil yadaini. Alhamdulillah sekarang kita sudah membahas pembahasan tentang kemaksiatan tangan, dosa-dosa tangan. Wa min faslun utawi iki kono fasal suci. Wa min ma'asil yadaini lan setengah saking pira-pira maksiate tangan loro. At-tadfifu iku ngurangi fil kaili ing dalam takaran. Wal wazni lan timbangan. Wadar ilan zirok ini ukuran segini, ini satu zirok mulai ujung jari sampai siku ini satu zirok, karena dulu mungkin belum ada meteran jadi ukurannya pakai zirok. Nah, 2 zirok ini sekitar 60 cm. Ada yang gini ziroknya diginikan atau gimana biar ukurannya, atau orang jual baju atau apa dikurangi, mestinya 1 meter tapi guntingnya dibelokkan sehingga yang sini 1 meter, yang sana kurang dari 1 meter. Ini termasuk bahaya juga, bahaya ya, dosa. Mengurangi takaran itu dosa juga. Kalau dulu orang pakai takaran ya, istilahnya kati, atau dulu ada sok, ada mut, semua di dalamnya dikasih apa sedikit gitu, orang nggak tahu, yang beli nggak tahu, terus di dalamnya dikasih omplong cat atau apa yang kecil taruh di dalam, terus ditaker. Nah, ini kan terjadi pengurangan. Nah, itu takaran. Wal wazni lan timbangannya dikurangi, atau kadang di tempat kifah piringannya, barangnya ini timbangan, ini tempat pun, ini tempat barangnya, di bawahnya dikasih paku tutur 2, 1 atau kadang 3. Ini ketika dikasih barang, beban barangnya ini kurang 3 sesuai dengan pakunya tadi itu. Ini pengurangan juga, pencurian barang lewat takaran, lewat timbangan, lewat ukuran panjang, lewat meteran dan lain sebagainya. Ini termasuk dosa. Atau bisa jadi jual beras, biar berasnya itu kelihatan berat, dikasih air, dikepuk air gini. Nah, ini itu. Atau gabah masih belum betul-betul kering, dijual dengan harga gabah kering. Ini juga gabah itu padi. Itu juga tidak boleh, termasuk pencurian juga. Makanya mestinya di pasar-pasar itu ditulis wailul lil mutaffifin, di pasar-pasar. Jangan dikasih sponsor produk-produk saja. Mestinya di pasar kecamatan Tulangan, Tanggulangin, Sidoarjo, Pasar Krian dikasih seperti spanduk besar gitu. Wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang yang suka mengurangi takaran, timbangan, ukuran, pokoknya yang seperti itu mereka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Itu dosa ya, dosa. Makanya kalau jual kain itu, kalau seumpama per meter berapa, 1 meter, seumpama orang beli 1 meter, kasihlah 1 meter 2 cm, 1 meter 3 cm. Nanti kan daripada kita kurang, mending kita lebihi. Setelah kita ambil untungnya berapa kan diperkirakan bisa. Jangan sampai bilangnya 1 meter ternyata kurang dari 1 meter. Atau beli bensin
1 liter sekian, padahal isinya nggak sampai 1 liter. Ya, kalau ingin selamat seumpama 1 botol sekian, ya, botol kecil sekian, botol besar sekian gitu, jangan pakai liter. Kok ternyata kurang dari 1 liter, dosa juga itu. Oh, katanya 1 liter 10.000, ternyata ini nggak sampai 1 liter loh. Iya, 1 liter mestinya segini. Nah gitu. Jual madu juga gitu, hati-hati ya. Karena hubungannya dengan literan, mili-milian itu, gram-graman minyak, 1 gram, 2 gram, 3 gram. Wasarikatulan nyolong, mencuri. Mencuri itu juga termasuk dosanya tangan. Wayuhadulan dihad, dihukum. Insaraka lamun nyolong sapa wong ma ing barang yusawi kang madani utawa setara apa ma rubu'a dinarin ing seprapat dinar min hirzihi, oleh nyolong min hirzihi saking nggon nyimpene barang niku wau. Berapa rubu dinar itu? Ada mengatakan 1 dinar itu 4,45 gram emas, ya, emas. Itu kalau berarti seperempatnya ya 4, berapa gitu ya. Dilihat saja kalau harga emas itu 600.000, ya sekitar orang yang mencuri barang seharga 700.000 maka dihad, dihukum. Hukumannya dengan cara apa? Bikot iyadihi, kelawan den tugel tangane wong kang nyolong, al yumna kang tengen. Jadi orang mencuri uang di tempat penyimpanannya atau mencuri apapun di tempat penyimpanannya yang seharga dengan rubu dinar, 1/4 dinar atau setara dengan ya sekitar 700.000 lah, maka dia akan dipotong tangannya. Seumpama sepeda motor sudah ditaruh di garasi, ya kok dicuri, pencurinya dipotong tangannya. Atau sepeda motor ditaruh di depan rumah sudah dikunci setir, digembok, kok masih dicuri, ini dipotong tangannya. Sepeda motor kan rata-rata 1 juta lebih, atau mobil, apalagi perhiasan yang ada di lemari, yang di tempat penyimpanan, di loker uang ini, maka orang yang mencuri barang yang nilainya lebih dari 700.000 maka dia dipotong tangannya. Atau seumpama kebun durian sudah dipagar besi semua, sudah ada penjaganya, kok dicuri, ya pencurinya ini akan dipotong tangannya ketika yang harga yang dicuri itu lebih dari 700.000, kurang lebih 700.000. Loh, masa mencuri hanya 700.000 aja dipotong tangannya? Begini, dalam Islam itu tangan yang jujur akan sangat dihargai, karena dia tangan yang baik. Makanya ada orang motong tangan orang lain, dipotong semua, dibacok, putus. Maka orang yang membacok itu harus membayar kepada orang yang dibacok tangannya sampai putus itu seharga berapa? 50 unta. 50 unta itu berapa? 50 unta. Ya dihitung saja, 1 unta itu berapa? Coba kita hitung. Seumpama 1 unta itu 20 juta lah. 20 juta. Cirolu, ya, 20 juta kali 50. 20 juta kali 50 berapa ini? Nolnya 9, ya. Enggak kelihatan, nolnya 9. Ini 1 miliar ya, 1 miliar. Jadi orang motong tangan orang itu, kalau tangan baik-baik, ini yang memotong tangannya, ini didenda 1 miliar. Ya. Orang kalau membunuh orang, tapi keluar dengan tidak sengaja, melalui kecelakaan atau apa, kok keluarganya itu memaafkan, ini dendanya berapa? 100 unta. 100 unta itu, kalau 50 unta itu 1 miliar, kalau
Kalau 50 unta itu 1 miliar. Kalau 100 unta berarti 2 miliar. 2 miliar. Jadi orang membunuh orang yang dengan tidak sengaja, ini dendanya adalah 2 miliar. Itu dalam Islam. 2 miliar. Ya, 2 miliar. Nah, terus apabila memotong satu tangan yang baik dipotong, putus, ini dendanya separuh, ya, 1 miliar. Potong lagi tangan satu, seumpama ada begal, seumpama memotong tangan orang, begalnya ketangkap, ini jangan dibunuh. Tidak boleh begal dibunuh, itu tidak boleh dalam Islam. Kecuali kalau begalnya membunuh, itu kena hukum qisas. Jambret, memotong tangan orang, itu jangan dibunuh, tidak boleh dalam Islam. Nah, kalau motong tangan, ya hukumannya qisas, potong tangannya juga, atau dia membayar 1 miliar. Pencuri jangan dibunuh, dosa itu. Ya, dalam Islam tidak boleh. Dalam hukum negara pun tidak boleh. Biar kapok, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang atau main hakim sendiri. Ini baik dalam hukum negara Indonesia ataupun dalam hukum Islam seperti itu. Nah, jadi kenapa Islam itu kok begitu jahat seumpama baru nyuri kayak gitu aja tangannya dipotong? Islam itu enggak jahat. Islam itu adalah hukum dari Allah SWT, dan Allah Maha mengetahui mana hukum yang pas untuk hamba-hambanya, untuk umat Islam. Oleh karena itu, tangan yang baik ketika dipotong, tangan yang tidak salah dipotong, Allah memberikan ketentuan yang memotong harus diberi denda 1 miliar. Tapi kalau tangan itu tangan pengkhianat, tangan yang tidak baik, tangan yang menjadi sampah, tangan yang mengotori ketenangan masyarakat, ini tangan yang tidak berharga sama sekali. Apabila dia mencuri sampai 700.000, maka tangan yang menjadi rusuh masyarakat, sampah masyarakat ini hendaknya dibuang biar tidak mengotori masyarakat yang lain. Ini hukum Islam itu seperti itu. Jadi bukan kok hukum Islam itu kejam, tidak. Ini untuk menimbulkan rasa jera untuk yang lain. Oh, kalau begitu mending dibunuh aja sekarang. Dibunuh itu tidak seperti dipotong. Tidak seperti dipotong. Beda. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Jadi kita kalau memakai hukum Islam, itu hukum dari Allah SWT. Itu ada yang pencuri ketangkap, kok tidak jerah? Ya, kalau orang itu mati ketangkap terus dibunuh mati, udah selesai. Tapi kalau dia dibiarkan hidup, tangannya hilang, selama dia masih hidup, dia masih mendapatkan sanksi dari masyarakat. Itu loh, tidak ada tangannya dulu dipotong karena nyuri. Akhirnya setiap orang yang lewat ketemu sama dia hati-hati, dan dia juga merasa malu. Dia akan berusaha untuk mengembalikan nama baiknya, untuk berusaha menjadi baik lagi. Kok ternyata masih mencuri lagi, dipotong kaki kirinya. Kok ternyata masih nyuri lagi, dipotong tangan kirinya. Kok ternyata masih motong lagi, dipotong kaki kanannya. Seperti itu. Oh, nggak punya tangan, nggak punya kaki, masa masih mau nyuri lagi? Ya, dipotong. Sumain ada mongko keri-keri lamun bali nyolong sapa wong farijluhu, mongko dipotong apa sikile wong sing nyolong niku wau, al yusra kang kiwa. Jadi jika mencuri pertama tangan kanan, mencuri lagi kaki kiri, mencuri lagi baru tangan kiri, mencuri lagi baru kaki kanan. Jadi seling-seling gini ya. Sini terus ini terus ini. Tangan kanan dulu ya. Ini kanan ini. Kalau kameranya terbalik ya. Ini memang pakai mode kamera terbalik. Suma rijlu al-yumna. Suma rijlu mongko keri-keri sikile wong al-yumna kang
tangan. Jadi yang pertama dipotong tangan kanan, kemudian jika ia kembali mencuri maka kaki kiri, summa yaduhu mongko nuli tangane wong al yusra kang kiwa, yang kiri ya. Summa rijluhu tangan kiri ya. Summa rijluhu mongko nuli sikile wong kang nyolong mau al yusra kang al yumna kang tengah. Ini hukum Islam, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Dan sepandai apapun hukum manusia melalui rapat sidang apapun tetap tidak bisa mengalahkan kecerdasan, kehebatan, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Islam melakukan hal seperti itu? Karena hukum Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam Islam juga orang yang membunuh dengan sengaja ini juga dihukum mati. Karena apa? Dalam Islam, dalam Al-Quran juga dijelaskan barang siapa berani membunuh satu orang saja berarti dia berani membunuh semua orang. Karena dia berani menghilangkan nyawa seseorang. Nanti kalau dibiarkan, berarti membunuh itu hukumannya sepele ya. Nanti kalau saya keluar dari sini saya akan membunuh lagi. Nah, ini bahaya. Seperti itu. Nah, kalau orangnya itu membunuhnya dengan tidak sengaja, seumpama naik mobil kecelakaan, ini tidak sengaja. Tidak sengaja itu saja kalau keluarganya masih tidak memaafkan, itu masih belum bisa dikeluarkan itu. Ada pembunuhan dalam Islam itu ada 3. Sengaja, tidak sengaja, serupa sengaja, terus sengaja. Ada yang tidak sengaja, seperti apa? Menembak burung, kena orang. Ada yang serupa dengan disengaja, teman main dipukul pakai sapu mati. Main pedang-pedangan, kepukul pakai sapu lidi kecil satu, terus mati. Ini serupa dengan sengaja. Yang sengaja seperti orang langsung ditusuk, dikasih sianida, atau dibom. Ini orang yang melakukan seperti ini dalam Islam itu dihukum mati. Karena apa? Kalau dibiarkan hidup, dia nanti akan menganggap murah nyawa-nyawa orang yang lain. Ini membahayakan kehidupan masyarakat. Ini dalam Islam. Ya kalau tidak boleh dihukum mati ya, kalau ingin dibiarkan itu ya biarkan saja hidup, tapi seumur hidup di penjara seumur hidup atau bagaimana. Kalau memang kasihan kalau dihukum mati. Kalau dalam Islam dihukum mati. Kalau seumpama di Indonesia tidak pakai hukum Islam ya apa? Penjara seumur hidup. Ya jangan sampai lepas. Kalau lepas bahaya. Makanya nyawa itu sangat berharga. Nyawa itu sangat berharga. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan anak-anak menjadi korban, wanita-wanita menjadi korban. Dalam Islam itu tidak boleh ya, membantai anak-anak itu tidak boleh. Ya. Terus orang-orang yang sudah lemah itu tidak boleh. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina segera diberikan jalan keluar oleh Allah, diberikan keamanan. Amin, Allahumma amin. Memang Baitul Maqdis itu semuanya menganggap sebagai tempat suci, baik orang Nasrani, orang Yahudi, orang Islam. Nah, kalau diperebutkan ya akan terjadi pertikaian terus sampai hari kiamat. Kalau umat Islam mau ibadah di sana, mohon dipersilahkan lah. Kalau umat Nasrani ingin ibadah di sana, mereka juga Nabi Isa terlahir di sana. Kalau
orang Yahudi mau ibadah di sana, Nabi Musa juga orang Yahudi juga merasa berat. Ini kalau dibiarkan bertikai terus ya sampai hari akhir akan terjadi pertikaian terus. Dan kalau seumpama ada suaka, ada kafir dhimmi, ya, maka umat Islam tidak boleh mengganggu. Atau kafir mu'ahad, terjadi perjanjian, tidak boleh saling menyerang, terjadi gencatan senjata, akan terjadi keamanan. Nah, sebagaimana di Indonesia umat Islam dan umat yang lain tidak saling menyerang, terjadi damai, saling menjaga, saling tidak menyerang, ini akan terjadi keharmonisan dalam bernegara. Walaupun masing-masing itu akan berjuang untuk membesarkan agama masing-masing, tapi janganlah bertikai. Agar kita bisa menikmati ibadah kita. Kalau dakwah, ya memang kita berhak berdakwah, mengajak orang-orang lain untuk masuk agama kita. Kita berusaha keras untuk itu. Sebisa mungkin jangan sampai terjadi peperangan. Peperangan itu mengeluarkan banyak dana, tenaga, pikiran, nyawa, kebahagiaan hilang. Mudah-mudahan seluruh dunia diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama agar kita umat Islam bisa menikmati ibadah kita, bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina dan umat Islam di Indonesia bisa diberikan ketenangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, baik kemaksiatan hati, kemaksiatan anggota tubuh dan lain sebagainya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.